Anda kembali menyaksikan Kabar Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya Tiara Harahap. Pemirsa, langkanya dan juga tingginya harga beras belakangan ini juga menjadi bahasan dalam rapat terbatas di Istana Negara bersama dengan Presiden dan sejumlah menteri beberapa waktu lalu. Dan berikut kami hadirkan tayangan dalam rapat terbatas yang telah digelar kemarin. Operasi pasar terus dilakukan pemerintah untuk menekan harga beras yang kini masih berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Mengantisipasi lonjakan harga beras, Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pun menggelar rapat terbatas hari ini di Istana Negara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yakin harga beras dapat terkendali setelah panen raya di bulan Maret. Menurutnya, setelah panen raya nanti stok beras dalam negeri akan aman. Tanaman kita di bulan Desember, Januari, Februari itu kurang lebih di atas 1 juta hektar. Artinya apa? Produksinya itu dia 3,5 juta ton diperkirakan di bulan Maret. Kemudian bulan April dan Mei itu di atas daripada kebutuhan. Jadi insya Allah aman. Sementara Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan harga gabah saat ini sudah mulai turun dan diharapkan dapat segera berdampak pada harga beras di pasar. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan jaring-jaring bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beras. Harga beras itu, apa kata harga gabah? Jadi kalau harga gabah hari ini 8.000 sebelumnya, maka harga beras itu sekarang mudah 2 kali lipat. Jadi harganya 16.000. Beras yang ada di pasar yang harganya di bawah itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Bahkan Pak Presiden sebenarnya untuk 22 juta KPM yang ada itu sudah di-cover. Masyarakat yang desil 1, 2, dan 3 sudah di-cover bantuan pangan dan itu gratis, ya 10 kilo. Jadi masyarakat terrendah sudah di-cover. Kemudian masyarakat yang menengah itu ada bantuan SPHP, ya itu juga ada subsidi dan itu sudah didistribusikan ke seluruh retail. Ya, jadi kalau harga gabah saat ini berangsur turun ke 7.000, 7.600, artinya harga beras pasti akan terkoreksi. Ya, tetapi Pak Presiden barusan juga menyampaikan bahwa nilai tukar petani itu harus dijaga. Jangan sampai nanti harganya drop signifikan sampai harganya di bawah dari harga pokok produksi. Kepala Bappenas pun menambahkan saat ini sudah beberapa daerah panen lokal dan diharapkan tibanya panen raya pada bulan Maret depan perlahan-lahan harga beras dapat terkoreksi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, membahas mengenai langka dan tingginya harga beras di pasaran akhir-akhir ini, kita akan langsung berbincang dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Amran Sulaiman. Pak Amran, selamat siang. Terima kasih atas waktunya untuk TV One. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya kita ingin membahas ya Pak ya mengenai kondisi saat ini yang juga diketahui oleh masyarakat begitu bahwa langka harga beras tinggi ini juga sekarang terjadi, bahkan informasinya ini adalah tertinggi sepanjang sejarah begitu, di atas harga eceran tertinggi. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi tingginya harga. Tentu produksi menurun. Nah, produksi menurun, apa yang menyebabkan produksi menurun? Yang pertama adalah El Nino. Oke. El Nino ini menurut BMKG ini adalah tertinggi karena ada 3 tingkatan El Nino. El Nino biasa, Super El Nino, dan Gorilla El Nino. Sekarang ini Gorilla El Nino. Yang terparah? Iya, sekarang ini. Dan kami sudah 5 bulan menjabat di Kementerian Pertanian. Kami sudah keliling melihat langsung di lapangan. Itu ada 15 provinsi kami sudah kunjungi. Lumbung pangan Indonesia kami sudah kunjungi. Ternyata di beberapa daerah masih berdampak El Nino yang terjadi sekarang. Sampai sekarang. Nah,
kami mengikuti tambah tanam, luas tanam tiap bulan. Ya. Standarnya Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta, kurang lebih, itu harus tanam minimal 1 juta hektar per bulan. Baru bisa memenuhi kebutuhan 3 bulan berikutnya. Jadi tanam 1 juta hektar, itu baru bisa memenuhi kebutuhan pangan 3 bulan berikutnya. Sementara yang terjadi kemarin. Kan umurnya 3 bulan nih, Ya. padi. Jadi kalau tanamnya Januari, 1 juta hektar berarti kita pastikan, bisa dipastikan di bulan Maret atau April itu terpenuhi. Oke. Tapi harus tanam 1 juta. Nah yang terjadi sekarang, Oktober pertama kami dilantik, tanam hanya 500 hektar. Artinya kami pastikan pada saat itu kami sampaikan, pasti di bulan Januari dan Februari, karena di bulan Oktober, November itu tanamannya hanya 50% dari kebutuhan. Separuhnya. Jadi saya katakan di bulan Januari dan Februari pasti shortage, pasti kekurangan. Pak Amran, tapi kalau kita berbicara mengenai cuaca, seperti yang tadi dikatakan bahwa BMKG sebenarnya sudah merilis begitu bahwa akan terjadi El Nino di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Sepertinya ini sudah terprediksi begitu ya. Apa yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Sebenarnya saya lanjutkan, kita melakukan akselerasi tanam, kemudian melakukan pompanisasi, kemudian bendungan yang sudah dibangun oleh Menteri PU atas arahan Bapak Presiden, bagaimana kita optimalkan. Di bulan Desember, alhamdulillah kita bisa tanam 1,5 juta hektar. Artinya bulan Maret aman. Kemudian Januari kita lakukan percepatan. Kita tanam 1,7 juta hektar. Artinya bulan April aman. April aman, ya. Di Februari sekarang ini mudah-mudahan bisa kita capai kurang lebih 1 juta. Artinya 3 bulan ke depan aman produksi kita. Untuk Ramadan aman. Nah, tapi kita harus persiapkan berikutnya. Yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, September, sampai Oktober. Karena itu paceklik. Ya. Kita harus siapkan dari sekarang. Nah, pemerintah, Bapak Presiden sudah menyiapkan membangun jauh sebelumnya. Membangun bendungan ada 61. Yang sudah kita bisa manfaatkan, tadi hasil koordinasi itu ada 40. Dan coveragenya, jangkauannya itu bisa sampai 200.000 hektar. Ini bisa membantu kita. Langkah-langkah kita ke depan untuk memitigasi resiko, memitigasi kelangkaan pangan, yang pertama adalah kami rapat koordinasi tadi dengan Kementerian PU, BNPB, Kementerian PMK, kemudian Unhan, mereka ahli dalam bor, mengebor sumur dangkal, sumur dalam, kemudian kementerian terkait. Tadi kita bahas. Langkah pertama kita lakukan saat kondisi seperti sekarang adalah kita akan mencoba wilayah Jawa ini ada 500.000 hektar lahan sawah upland yang tanamnya hanya 1 kali, 1 tahun. Kita mencoba melakukan pompanisasi. Seluruh sungai-sungai besar di Jawa, termasuk Sungai Begawan Solo, kita pompa airnya naik. Pernah kami lakukan 7 tahun yang lalu di Bojonegoro. Kita pompa airnya naik. Pompa sehingga bisa tanam kembali. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kita membangun sumur-sumur, sumur dangkal, sumur dalam, air tanah, kita pompa naik. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah tadi dengan Dirjen Kementerian PU kita diskusi, ada bendungan yang 40 sudah bisa operasi. Dan coveragenya itu kurang lebih 200.000 hektar. Nah, ini langkah ketiga. Langkah keempat adalah daerah rawa. Kita punya pengalaman dulu berhasil. Daerah rawa mineral, bukan lahan gambut, kita optimasi. Baik. Yang dulunya tanam 1 kali bisa 2 kali, 3 kali. Baik. 4 langkah ini kita lakukan. Tapi ada yang menarik sesuai ratas kemarin. Apa itu, Pak?
Yang paling menarik adalah jatah pupuk tahun ini hanya 50% dari kebutuhan. Menariknya adalah kami sampaikan ke Bapak Presiden, hanya 4,7 juta hektar, 4,7 juta ton. Jadi 50% daripada kebutuhan petani. Kami laporkan itu ke Bapak. Kemudian menjadi PR lagi ya. Nah, itu menjadi masalah juga Ya. karena pengurangan volume pupuk. Tapi alhamdulillah kemarin ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Hasil ratas kemarin Bapak Presiden putuskan ditambah menjadi 2 kali lipat, yaitu 9,55 juta ton. Akhirnya sudah terpenuhi saat Sudah ini. terpenuhi. Nah, permasalahannya adalah Pak Amran, sekarang yang menjadi kendala di masyarakat ini adalah harga yang masih tinggi. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa harga tersebut ini sudah tertinggi sepanjang sejarah begitu ya, di atas harga eceran tertinggi, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Nah, berdasarkan ratas yang kemarin dilakukan oleh para menteri, sampai kapan ini terjadi jika melihat kondisi pertanian? Kalau melihat kondisi pertanian, saya kira dalam waktu dekat. Sekarang kan kita dengar beberapa berita bahwa sudah mulai turun. Oke. Kenapa? Mulai masuk masa panen. Sekarang yang saya sampaikan tadi bahwa sesuai BPS itu produksi di Maret ini 3,5 juta ton. Oke. Artinya surplus kan, karena kebutuhan kita 2,5 juta. Ada surplus 1 juta ton. Jadi dalam waktu dekat. Langkah kedua adalah operasi pasar. Itu Yang saat Badan ini gencar Pangan, dilakukan iya. pemerintah ya. Badan Pangan dengan Bulog. Oke. Nah, kami perhatikan produksi. Yang kami siapkan sekarang adalah bagaimana mengamankan produksi di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Artinya Kalau untuk 3 bulan ke depan aman, kami jamin itu aman produksi baik, artinya dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Dari pemerintah sendiri optimis bahwa menjelang Ramadan bahkan Lebaran begitu ya, Aman. ini stok aman dan harga bisa stabil lagi ya Pak? Insya Allah bisa. Bisa, oke. Karena Bisa. ini yang terus menjadi kendala begitu ya, Iya. setiap tahunnya bahkan Iya. tanpa adanya El Nino. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda terlebih dahulu, Pak Menteri. Kabar Siang masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Pak Amran, kita lanjutkan kalau berbicara mengenai Ramadan sebentar lagi di bulan depan begitu ya. Ini kan sepertinya menjadi kendala tahunan, PR pemerintah tahunan begitu. Harga-harga akan melonjak meskipun memang kita ketahui bahwa permintaan juga meningkat begitu. Tapi kan ini seharusnya mungkin bisa diantisipasi seperti yang tadi kita sebutkan, seperti cuaca bisa diantisipasi, seharusnya Ramadan juga. Bagaimana? Ini sekarang ini kan faktor utamanya adalah ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah El Nino, yang kedua pupuk, yang ketiga adalah sistem pengambilan pupuk itu kartu tani. Tetapi insya Allah Ramadan ini kami yakin harga bisa stabil kembali, di mana kami sudah terima laporan dari Jawa Timur, Ngawi, Gerobokan, itu harga sudah turun, harga gabah ya 1.000 sampai 2.000. Tetapi sebaliknya kami juga mengharap nanti manakala harga sudah jatuh, tolong dong Bulog nanti, kami sudah sampaikan Ya. Pak Dirut Bulog, siap-siap jangan sampai nanti harga padi jatuh di bawah HPP, kasihan petaninya. Nah. Dan itu tiap tahun juga terjadi. Nah, menarik Pak. Tiap tahun juga terjadi harga bahkan dulu tidak sampai stabil itu 3.000, 2.000 di bawah harga pembelian pemerintah. HPP. Baik. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi supaya ini balance antara petani dengan demand-nya. Supaya mereka, jadi selalu kami sampaikan bagaimana petani bisa tersenyum dan konsumennya juga bahagia. Tapi memang keluhan dari petani ini juga menarik untuk dibahas Pak Amran ya. Kemarin kami sempat datang ke Karawang begitu, Iya. salah satu lumbung padi, dan mengatakan bahwa memang harga gabah ini menurun. Iya. Mereka menduga karena memang kebetulan dan bertepatan Iya. dengan adanya ekspor yang masuk begitu. Sehingga penurunan harga gabah per tanggal 24 ya, Impor yang masuk. impor masuk pada tanggal 24 tersebut ini menjadi keluhan dan kekhawatiran petani kita Nah, tersendiri. ini kekhawatirannya petani bahwa jangan sampai harga jatuh di bawah HPP. Oke. Jangan sampai. Itu yang paling dikhawatirkan. Karena
Kalau itu yang terjadi, petani bisa merugi. Petani bisa merugi, dia tidak tanam lagi. Kasihan petani kita. Baik. Sedangkan mereka adalah pahlawan pangan kita. Sekarang kita kami sudah laporkan Presiden dan luar biasa. Kami mewakili petani Indonesia berterima kasih pada Bapak Presiden. Beliau langsung respon, tetapkan pupuk naik 2 kali lipat daripada jatah 4,7 menjadi 9,5 juta ton tahun ini. Satu. Yang kedua, kita sistem pembelian dulu kan menggunakan kartu tani. Ini mempersulit petani kita yang daerah jauh pegunungan seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi. Itu sulit mengambil pupuk karena kartu tani kan. Di sana kan tidak ada signal. Ada 20% saudara kita yang tidak bisa mengambil pupuk karena kartu tani. Bapak Presiden juga sudah setuju menggunakan KTP. Oke, baik. Nah, yang ketiga, sekarang El Nino. Ya. Nah, karena ada El Nino, Bapak Presiden sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Pak Presiden Joko Widodo mempersiapkan jauh sebelumnya membangun bendungan. Mitigasi pemerintah ya. Iya, memitigasi resiko ke depan, itu bangun 61 bendungan seluruh Indonesia. Baik. Kalau bisa bayangkan kalau semua ini tidak ada, bendungan tidak ada, tambahan pupuk tidak ada, kira-kira apa jadinya di Republik ini? Jadi sekali lagi, insya Allah Ramadan aman, tetapi manakala produksi naik, katakanlah bulan Maret 3,5 juta ton sesuai data BPS, itu berarti kan surplus kan 1 juta. Ini akan memicu untuk menekan harga. Kami meminta jangan sampai harga gabah petani di bawah HPP. Baik, tapi kalau Anda melihat Pak Amran, apakah ada faktor lain di luar cuaca, kemudian tadi yang sudah disebutkan ya, pupuk dan komponen-komponen lainnya? Karena begini, ada pandangan yang kemudian ini muncul, ada kekhawatiran masyarakat sehingga ada penimbunan yang dilakukan dengan kondisi pasca pemilu, sehingga kekhawatiran mereka ini berdampak pada stok juga akhirnya. Bagaimana? Dulu ya, periode pertama 2014-2019 memang terkadang ada melakukan seperti itu. Itu tidak baik. Dan kami dengan kepolisian Satgas Pangan langsung tindak, nggak ada kompromi. Bagi yang menimbun, Sanksinya apa Pak? kita cabut izinnya, ada juga pidana. Dan Kementerian Pertanian yang bersaksi. Jangan solimi petani kecil. Pendapatannya itu kecil banget per bulan. Per bulan per orang hanya 231.000 per orang per bulan. Pendapatannya dari per orang, per kapita. Kalau itu petani untuk kita. penggunaan rumah tangga, misalnya mungkin per rumah tangga khawatir kondisi pasca pemilu, kemudian mereka membeli dalam jumlah lebih, begitu? Ada indikasi ke sana? Berkaitan dengan Biasanya langkahnya petani saat nggak ini? seperti itu. Dia kan kalau sudah tanam, sebagian untuk konsumsi. Kalau petani nggak, yang menimbun biasa adalah pedagang middleman. Nah ini yang kita sudah antisipasi karena kita sudah pengalaman. Dulu kan terjadi, tetapi polisi bertindak cepat. Satgas Pangan kan ada. Saya kira nggak berani melakukan hal seperti itu. Tapi kalau ada yang melakukan, pasti ditindak. Pasti ditindak. Baik. Dengan kondisi seperti ini, komoditas lainnya keadaannya saat ini seperti apa, Pak Amran? Kalau yang lain relatif aman, bawang putih aman, cabai nggak Karena masalah. biasanya dibarengi juga dengan kenaikan-kenaikan lainnya Iya ya, biasa, menjelang tetapi Idul Fitri dan juga sekali Ramadan. lagi kalau cabai, bawang, berilah napas petani dengan segala kerendahan hati. Kami mewakili petani seluruh Indonesia. Berilah napas, karena kalau naik sedikit, biarlah dipakai untuk berlebaran petani-petani kita, beli baju baru anaknya. Aku ini anak petani, aku ini petani, tahu merasakan apa yang dirasakan petani. Kemarin saya perjuangkan mati-matian pupuk karena aku tahu ini petani bagaimana pendapatannya mereka. Kami menghadap presiden berapa kali. Alhamdulillah hari ini terpenuhi. Itu petani sederhana, diberikan pupuk dia tanam. Diberi kalau ada bencana terus diberi insentif ganti rugi, mereka tanam lagi. Petani kita nggak macam-macam, tetapi petani bagaimana sarana produksinya dipenuhi dengan baik, kemudian harga
hasil produksinya dibeli dengan HPP di atas HPP, itu sudah senang. Kalau mau swasembada di segala sektor, beri ruang petani untuk untung. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Baik. Makanya dulu kami getol, kalau ada harga di bawah HPP, pasti kami turun. Dan kami minta Bulog mutlak serap wajib. Nggak boleh ditunda. Baik, Pak Nah Amran. ini akan terjadi lagi nanti. Biasanya, sekarang harga naik nih. Ya. Kalau panen puncak, biasanya harga turun. Sekarang sudah mulai turun. Ini belum apa-apa sudah mulai turun. Menjelang bulan Maret ya? Iya, bulan Maret, baru mau masuk bulan Maret, Ngawi, Gerobokan, beberapa Bantul itu sudah mulai turun. Ini laporannya kepada dinas. Pak Menteri, harga gabah sudah mulai turun. Nah ini harus diperhatikan juga. Jangan, maaf, biasanya termasuk media. Biasanya kalau harga turun, sepertinya tidak masalah. Itu masalah besar. Kenapa? Mereka petani adalah pahlawan pangan kita. Mereka terdepan. Ingat, kalau krisis pangan itu bisa terjadi konflik sosial. Jadi sekarang Baik. harus kita perhatikan. Baik, terakhir Pertanyaan. Pak Amran. Seperti apa kemudian masyarakat ini seharusnya menyikapi situasi yang ada saat ini? Mungkin beberapa daerah sudah mulai turun begitu ya, tetapi yang lainnya masih terus berjuang menghadapi Saya kira dalam waktu dekat. harga-harga yang masih menjulang tinggi dan juga kelangkaan itu tadi. Silakan pesannya. Saya kira dalam waktu dekat harga akan turun karena selain operasi pasar, produksi sekarang sudah mulai panen. Sekarang mulai panen, tapi puncaknya itu Maret April. Nah, sekarang mulai panen, pasti harga turun. Jadi yang kita khawatirkan ke depan adalah harga di tingkat petani turun di bawah HPP. Kenapa? Karena mereka adalah produsen, mereka yang berproduksi. Kalau tidak berproduksi kembali karena dia merugikan, hasil produksinya merugikan, dampaknya 3 bulan kemudian. Tapi kalau itu menguntungkan, dia tanam cepat sehingga 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan tetap harga stabil. Sebentar lagi saya kira 3 bulan ke depan sesudah Ramadan insya Allah. Jadi masyarakat harga diminta stabil. untuk bersabar sedikit lebih lama lagi ya Pak ya, karena memang sebentar lagi kita optimis menjelang Ramadan dan juga Lebaran Insya ini Allah. insya Allah harga bisa kembali Turun, normal seperti itu. Pak Amran Sulaiman, terima kasih banyak atas waktu dan juga Sama-sama. penjelasannya kepada kami. Sehat selalu Pak Amran. Amin, amin. Dan demikian perbincangan saya dengan Menteri Pertanian berkaitan dengan seperti apa penanggulangan upaya pemerintah menyikapi tingginya harga beras saat ini dan kemudian juga pesan kepada masyarakat. Setidaknya tadi kita bisa mengetahui bahwa kondisi ini tidak lama begitu ya Pak, tidak lama, dan kita terus optimis menjelang panen raya bulan Maret kondisi akan kembali stabil. Kabar Siang masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.